Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul tabungan dan giro. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bawakan, nah yang pertama tuh ada definisi tabungan, jenis-jenis tabungan, manfaat tabungan, alat penarik tabungan, definisi giro, fitur utama giro, jenis-jenis rekening giro, dan yang terakhir tuh ada manfaat giro. Baik, yang pertama tuh definisi tabungan. Nah, apa sih itu tabungan? Nah, tabungan itu adalah uang di bank yang dimiliki oleh individu atau perusahaan dengan tujuan itu untuk menyimpan dana secara aman dan mendapatkan bunga. Nah, tabungan itu biasanya dapat diakses kapan saja oleh pemiliknya, baik melalui penarikan langsung di bank, ATM, maupun layanan perbankan online. Nah, yang kedua tuh jenis-jenis tabungan. Apa aja sih itu jenis-jenis tabungan? Nah, di sini tuh ada 4 poin. Nah, yang pertama tuh ada tabungan reguler. Nah, apa sih itu tabungan reguler? Eh, Tabungan reguler tuh sejenis tabungan yang paling umum yang digunakan oleh individu untuk menyimpan uang dan mendapatkan bunga. Nah, yang kedua tuh ada tabungan berjangka. Tabungan berjangka itu ya sejenis kayak tabungan yang paling umum yang digunakan oleh individu untuk menyimpan uang dan mendapatkan bunga. Nah, yang ketiga tuh ada tabungan pendidikan. Nah, yang dimaksud tabungan pendidikan itu tabungan yang ditujukan untuk perencanaan biaya pendidikan anak di masa depan. Nah, yang terakhir tuh ada tabungan investasi. Tabungan investasi itu tabungan yang dikombinasikan dengan produk investasi seperti reksa, dana, dan obligasi. Pembahasan selanjutnya tuh ada manfaat tabungan. Apa saja sih manfaat tabungan? Di sini tuh ada 4 poin. Nah, yang pertama tuh ada keamanan finansial. Maksud dari keamanan finansial itu kayak uang kita tuh lebih aman dibandingkan disimpan di rumah. Nah, yang kedua tuh ada akses mudah ke dana. Yang dimaksud di sini tuh kayak kita tuh bisa mengambil dana kita kapan saja. Nah, yang ketiga tuh ada suku bunga. Yang dimaksud suku bunga di sini tuh kita tuh dapat mendapatkan bunga dari saldo tabungan. Nah, yang terakhir tuh ada insentif dan bonus. Insentif dan bonus di sini tuh yang dimaksud tuh kayak beberapa bank itu menawarkan hadiah atau bonus. Nah, pembahasan selanjutnya tuh ada alat penarik tabungan. Di sini tuh ada 4 koin. Yang pertama tuh ada buku tabungan. Buku tabungan itu merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Nah, yang kedua tuh ada slip penarikan. Yang dimaksud di sini tuh kayak formulir yang disediakan oleh pihak bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. Nah, yang ketiga tuh ada kwitansi. Nah, kwitansi itu merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang dimana tuh tertulis kayak nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan. Tiga tuh ada ATM atau anjungan tunai mandiri. Nah, ATM itu merupakan sejenis kayak kartu plastik yang fungsinya tuh dapat digunakan menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang telah disiapkan oleh bank. Nah, selanjutnya tuh kita masuk ke giro. Pembahasan giro. Nah, apa sih yang dimaksud dengan giro? Nah, giro tuh adalah sejenis rekening bank yang dirancang untuk memfasilitasi berbagai transaksi bisnis dan pembayaran non tunai. Giro ini tuh kayak berbeda dengan tabungan. Rekening giro itu kayak lebih fokus pada kemudahan dan fleksibilitas transaksi finansial seperti pembayaran dengan cek, bilet, giro, dan transfer otomatis. Nah, pembahasan selanjutnya tuh kita akan membahas tentang fitur utama giro. Nah, fitur utama giro tuh ada 3. Ada banyak sih, tapi cuma 3 yang saya ambil. Nah, yang pertama tuh ada cek dan bilet giro.
Nah, yang dimaksud di sini tuh kayak alat pembayaran yang dapat digunakan oleh pemilik rekening giro. Nah, yang kedua tuh ada transfer otomatis. Transfer otomatis yang dimaksud di sini tuh kayak kemudahan kita tuh kayak dalam mentransfer otomatis. Nah, yang ketiga tuh ada rekening koran. Nah, rekening koran tuh kayak laporan transaksi bulanan, semacam itulah. Selanjutnya tuh ada jenis-jenis giro. Yang pertama tuh ada giro perorangan. Rekening giro perorangan itu rekening yang dimiliki oleh individu untuk keperluan pribadi atau bisnis kecil. Nah, kedua tuh ada giro perusahaan. Nah, giro perusahaan itu giro yang dimiliki oleh entitas bisnis atau organisasi untuk memfasilitasi transaksi bisnis. Nah, yang ketiga tuh ada giro bisnis. Jenis rekening giro ini tuh ditujukan untuk perusahaan atau organisasi dengan persyaratan yang lebih ketat dibandingkan dengan rekening giro pribadi. Selanjutnya tuh ada giro rupiah. Nah, jenis rekening giro ini tuh kayak menggunakan mata uang rupiah sebagai nominal utamanya. Nah, selanjutnya tuh ada giro valuta asing. Nah, giro valuta asing itu sejenis rekening giro yang menggunakan mata uang asing sebagai nominal utamanya. Selanjutnya tuh ada manfaat giro. Nah, yang pertama tuh kemudahan dalam transaksi bisnis. Nah, rekening giro tuh memfasilitasi berbagai transaksi bisnis seperti pembayaran kepada pemasok, gaji karyawan, dan tagihan rutin. Manfaatnya tuh kayak untuk membantu bisnis dalam mengelola aliran kas dengan lebih efisien dan terorganisasi atau terorganisir. Nah, yang kedua tuh ada likuiditas tinggi. Nah, dana dalam rekening giro tuh dapat diakses kapan saja tanpa ada batasan waktu. Kayak memungkinkan penarikan atau transfer dana tuh dengan cepat. Manfaatnya tuh memastikan bahwa dana tuh selalu tersedia untuk kebutuhan mendesak atau transaksi mendesak. Nah, yang ketiga tuh alat pembayaran non tunai. Rekening giro tuh biasanya dilengkapi dengan alat pembayaran seperti cek dan bilet giro serta akses ke internet banking atau mobile banking. Nah, manfaatnya tuh kayak memudahkan kita dalam proses pembayaran dalam jumlah besar tanpa perlu membawa uang tunai serta mengurangi risiko kehilangan atau pencurian uang tunai. Nah, yang keempat tuh ada pemantauan dan pelaporan yang baik. Bank itu kayak menyediakan laporan transaksi yang rinci melalui rekening koran atau laporan bulanan. Nah, manfaatnya tuh kayak membantu kita dalam pemantauan dan audit keuangan, memastikan transparansi dan asuransi dalam pencatatan. Dalam pencatatan keuangan tuh kayak keuangan bisnis atau pribadi. Nah, yang kelima tuh ada keamanan transaksi. Nah, rekening giro tuh dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan seperti autentikasi ganda dan verifikasi cek. Manfaatnya tuh kayak mengurangi risiko penipuan dan memastikan bahwa transaksi kita tuh dilakukan dengan aman dan terverifikasi dengan baik. Baik, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan yang saya bahas bahwa baik tabungan maupun giro itu memiliki peran penting dalam manajemen keuangan individu dan bisnis. Tabungan tuh memberikan keamanan dan bunga, sementara giro tuh kayak menyediakan kemudahan transaksi dan likuiditas untuk kebutuhan bisnis. Nah, ada sedikit motivasi bagi kita semua yang berbunyi tuh, orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.